Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 3 TPB5 akan menjelaskan hubungan antara hukum Bernoulli dengan kincir air sebagai pembangkit listrik. Sebelum masuk ke pembahasan, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Izzati, NIM 121450147 dari program studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Ima Alifa Izzati Zalfa, NIM 121450140 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, saya Nindi Wulandari dengan NIM 121450132 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Fortunata Ariwangi Wibowo dengan NIM 1212796 dari TPB 5. Perkenalkan, aku Jasmine Georgina Skartaji dengan NIM 121450159 dari program studi Sains Data. Dan perkenalkan, nama saya Leonard Andreas Napitupulu dengan NIM 121450153 dan saya dari Prodi Sains Data. Halo semua, sebelum kita membahas mengenai kincir air, marilah kita bahas dulu mengenai apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738 dalam penelitiannya mengenai hidrodinamika. Hukum ini berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Adapun persamaan hukum Bernoulli dapat dilihat sebagai berikut. Penerapan hukum Bernoulli. Salah satu penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan adalah Teorema Torricelli. Teorema ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Dan salah satu penerapan Teorema Torricelli adalah pada kincir air. Kincir air adalah sebuah alat yang terbuat dari kayu atau logam, yang dapat mengubah energi dari air mengalir menjadi bentuk energi yang bermanfaat, yaitu energi listrik. Pada dasarnya, kincir air memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kincir air memiliki cara kerja yang cukup sederhana, yaitu dengan memanfaatkan aliran air sebagai penggerak kincir. Putaran kincir akibat arus air akan menghasilkan energi kinetik yang dapat diubah oleh generator menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Kelebihan kincir air, yang pertama lebih murah dibandingkan pembangkit listrik lain, yang kedua memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil, yang ketiga tidak menimbulkan pencemaran, dan yang keempat dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Yang berikutnya ada beberapa kekurangan dari kincir air, yaitu yang pertama hanya mengandalkan arus air sehingga aliran air yang terhalang oleh sampah dan residu lain dapat menghambat kinerja kincir air. Yang kedua, tidak dapat mengantarkan listrik apabila arus air pelan. Dan yang ketiga, suara dan derap suara dapat mengganggu masyarakat yang berada di dekat kincir air. Adapun saran dari kelompok kami adalah sebaiknya kita selalu menjaga aliran air di sekitar kincir dari sampah-sampah yang dapat menghambat kinerja kincir. Lalu, sebaiknya kita terus mendukung penerapan kincir air sebagai pembangkit listrik karena kincir air ini tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami meminta maaf jika terdapat banyak kekurangan pada video kami. Sampai jumpa lagi.